Katanya sekarang VRAM 8 GB udah nggak cukup, Bre. Emang ya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Belakangan ini sejak dirilisnya beberapa seri GPU terbaru yang ternyata untuk kelas mainstreamnya itu masih pakai VRAM 8 GB, itu banyak orang yang berstatement bahwa kenapa kok 8 GB? Harusnya di tahun 2023 VRAM minimal adalah 16 GB. Emang apa harus seperti itu? Ya seperti biasa terjadi banyak perdebatan, ada yang setuju, ada juga yang enggak. Dimana orang yang nggak setuju, ada yang bilang bahwa ngapain 8 GB? Gua selama ini pakai 750 Ti baik-baik aja, Bre. Dan sebenarnya itu adalah jawaban yang valid. Karena si orang tadi yang pakai 750 Ti selama bertahun-tahun, nyatanya sampai hari ini mereka nggak jadi gila. Jadi VRAM 8 GB harusnya ya masih cukup aja sih. Dan kalau kamu udah puas dengan jawaban tadi, berarti udah selesai aja nonton videonya. Tapi kalau kamu masih penasaran, apakah benar VRAM 8 GB seharusnya sudah diberantas? Lanjutin lagi nontonnya. Jadi kalau kita ngobrol antar sesama pengguna PC, ini sebenarnya kita bicara sama orang yang punya selera dan standar yang bisa jadi jauh berbeda. Lain cerita kalau kita ngobrol sesama pecinta konsol, sesama pengguna PS5 misalkan. Kalau kamu ngobrolin tentang PS5, kemungkinan besar yang diobrolin adalah masalah gamenya, gameplaynya, ceritanya, kualitas dari gamenya, bukan kualitas grafis. Ya mungkin akan sedikit dibahas tapi nggak akan dijadikan perdebatan. Kenapa? Karena mau pakai PS5 di sini, mau di sana, mau di luar negeri, mau dimanapun, kualitas gambar yang muncul akan sama. Jadi tidak akan ada yang bisa diperdebatkan. Beda cerita dengan PC gaming, Bre. Di dunia perakitan PC, ini gapnya bisa jauh banget. Orang yang cari PC rakitan 1,5 juta ada. Tapi orang yang ngerakit PC sampai ratusan juta juga ada. Dan gambar yang ditampilkan di layar itu juga bisa bervariasi. Dari gambarnya burik banget sekelas PS2, sampai bisa juga gamenya tampil dengan gambar yang jauh lebih bagus dibandingin yang tampil di PS5. Jadi di sini perdebatan akan muncul, dan munculnya adalah antara orang yang memang duitnya banyak banget sama orang yang duitnya pas-pasan banget. Dan begitu muncul statement bahwa VRAM 8 GB di tahun 2023 udah nggak cukup dan harusnya udah lebih dari itu, ini statement mewakili kelompok manusia yang mana nih? Karena statement tadi udah pasti akan ada beberapa orang yang mendukung, tapi sebagian besar akan ya, nggak setuju sih. Secara sebagian besar PC builder duitnya pas-pasan, Bre. Tapi ada baiknya pembicaraan tentang VRAM ini disampaikan dengan praktek yang muncul datanya, muncul angkanya seperti apa. Apakah benar 8 GB sudah nggak cukup? Yang pasti kamu perlu tahu bahwa setiap game itu punya kinerja yang berbeda dan memanfaatkan hardware dengan cara yang berbeda pula. Ada game yang CPU bound, ada game yang GPU bound. Jadi akhirnya dengan GPU yang sama, kamu upgrade itu belum tentu kamu bisa mendapatkan prosentase peningkatan performance yang sama di semua game. Nggak bisa, Bre. Termasuk penggunaan memori high speed DDR5 dengan clock yang sekian ribu gitu ya, atau SSD yang sampai sekian ribu megabyte per second transfer rate, itu tidak selalu diikuti dengan penambahan performance yang sama besarnya dengan upgrade hardware yang kita lakukan. Nah, sekarang kita kembali ke fokus permasalahan VRAM 8 GB dan kita akan praktekin dengan GPU baru yang dirilis dengan VRAM 8 GB pastinya. Dan kali ini adalah giliran Radeon RX 7600. Ini adalah salah satu GPU baru seri 6 yang dirilis dengan harga yang masuk di otak. Karena udah lama banget saya nggak ketemu harga yang ya masuk akal ya. Jadi seingat saya terakhir kali GPU seri 6 itu saya beli dengan harga yang masih wajar sekitaran 4 juta itu saat GTX 1060 rilis. Nggak lama setelah itu langsung jadi mining craze yang pertama atau yang kedua sebenarnya waktu itu, dan akhirnya harganya menjadi nggak karu-karuan. Dan akhirnya baru kali ini saya bisa dapat GPU dengan harga yang murah seri 6, dan ternyata ini saya takjub banget sama packingnya nih, karena dari packingnya ini bener-bener nggak kayak GPU harga 4 jutaan.
Jadi ini solid banget. Dan waktu dibuka, satisfying bro. Ini magnet loh ini. Tuh kan, mantap kan? Dan begitu dibuka, cakep banget. Kayak barang mahal, ya nggak sih? Terus udah gitu, begitu kita keluarin nih GPU-nya dari kardusnya nih, build-nya kokoh banget. Jadi kamu beli GPU harga belasan juta, itu banyak banget yang build-nya tidak sekokoh ini. Jadi bener-bener mengecewakan. Tapi ini luar biasa, ini kokoh banget. Jadi secara build hampir sama seperti megang RX 7900 XT waktu itu. Cuma ini adalah versi mininya dengan desain yang sama persis. Gimana? Cakep kan? Tapi kita nggak akan bicara tentang cakepnya secara fisik. Kita akan bahas tentang VRAM 8GB yang tertanam di sini, apakah cukup atau enggak. Sebenarnya kalau dari sudut pandang user, jadi saya adalah user ya, saya bukan bakul, saya bukan reviewer sebenarnya. Jadi saya memposisikan saat pakai ini adalah dari sudut pandang user. Kalau dibilang bahwa seharusnya VRAM sekarang udah 12GB atau 16GB, ya jujur aja mau-mau aja sih saya dapat GPU dengan VRAM segitu banyaknya. Tapi harganya harus sama, nggak boleh mahal. Karena kalau dibilang ya 4,5 juta harusnya tapi udah 16GB. Iya, kita nggak tahu sih gimana proses produksinya. Apakah bisa memproduksi GPU dengan harga 4,5 juta dan VRAM-nya 16GB? Itu adalah pertanyaan yang nggak mungkin bisa kita jawab karena nggak bakal dibocorin sama pabriknya. Soalnya kalau kita lihat nih, dari kubu sebelah RTX 4060 Ti yang kemarin barusan dirilis itu punya VRAM 8GB dan nantinya akan dirilis yang versi 16GB. Harganya udah terhitung tinggi dan selisih harga antara 8GB dan 16GB itu resminya $100, 1,5 jutaan. Jadi kalau nanti sampai ke Indonesia, mungkin selisihnya bisa sekitar 2 jutaan lebih. Nah, seandainya RX 7600 ini dirilis dengan VRAM 16GB dan harganya lebih mahal 2 jutaan, apakah kamu siap menerima kenyataan bahwa GPU seri 6 termurah yang ada di pasaran harganya jadi 6 juta? Kalau saya sih kayaknya mendingan 8GB dan bisa saya beli dengan harga 4,5 juta. Tapi udah dulu, kita ngobrolin spekulasi cukup nggak cukup 8GB, kita mendingan langsung praktekin aja. Kira-kira beneran nggak cukup atau sebenarnya masih mampu? Nah, sekarang kita coba lihat apakah game ini butuh VRAM lebih dari 8GB atau enggak. Kita langsung lompat ke Full HD aja. Karena kalau 8GB kan pasti nggak terlalu powerful kan ya. Full HD. 9GB bro. Nggak kuat berarti ya. Coba kalau kita maksimalkan rata kanan maksimum, ternyata butuh VRAM 14GB. Jadi jangankan 8GB, 12GB aja udah nggak cukup. Jadi kamu wajib beli GPU di tahun 2023 adalah yang punya VRAM 16GB. Tenang, nggak kayak gitu juga. Ini adalah contoh satu game yang tidak optimize ya. Jadi ini tadi kita rubah ke prioritas grafik aja. Dia udah turun jadi 4,8GB. Jadi 8GB di sini masih sangat cukup. Dan ini adalah salah satu contoh game yang memang kurang bagus ya. Maksudnya kurang bagus adalah secara grafis dia biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa kok butuh VRAM-nya gede banget. Jadi kita langsung cek aja game lain kira-kira seperti apa. Kita lihat nih contoh di beberapa game lain pakai VRAM sampai seberapa banyak. Di sini saya tes bukan pakai 7600 ya, tapi pakai GPU lain yang lebih dari 8GB. Biar nggak ada yang menghalangi. Cyberpunk Ultra tanpa ray tracing, tanpa DLSS di resolusi 1080, VRAM usage-nya cuma di kisaran 7,5GB. Dinaikin ke 1440 nggak terlalu banyak penambahannya, baru di 4K dia naik jadi 8,5GB. Forza Horizon 5 Full HD Extreme udah makan RAM 8GB lebih dikit. Di resolusi 2K sekitar 8,5GB dan 4K makan RAM sampai 9,5GB kurang lebih. Terus Spider-Man Miles Morales ini yang cukup tinggi. Di 1080p dia udah makan 9GB lebih. Di 2K 9,5GB dan pada 4K udah lebih dari 10GB. Sedangkan game baru Callisto Protocol ini malah lebih irit. Di 1080 dan 2K dia makan VRAM sekitar 6GB, baru di 4K dia makan VRAM sekitar 8GB lebih. Tapi kalau kita kembali ke RX 7600 8GB, dia didesain untuk main di resolusi 1080p. Jadi kita lihat contoh penggunaan VRAM di beberapa game lainnya lagi. Untuk 4 game di bawah kita udah lihat tadi penggunaan VRAM-nya seperti apa. Sekarang untuk Assassin's Creed Valhalla tercatat cuma 7,7GB, Far Cry 6 cuma 7,6GB, dan Watch Dogs Legion cuma 8GB lebih sedikit. Jadi pada game yang udah dites, yang pakai VRAM tertinggi adalah Miles Morales yang mencapai 9,2. Tapi ini wajar mengingat dia adalah game yang diporting dari PS. Dimana game portingan itu biasanya memang butuh VRAM yang lebih tinggi dari game-game lainnya.
Kemudian yang memakan hingga 8 GB lebih adalah Forza Horizon 5 dan Watch Dogs Legion. Sisanya masih di bawah 8 GB. Dan kalau kita lihat secara performance-nya, ternyata RX 7600 masih gagah loh, bre. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk Spider-Man aja, dia bisa merender hingga 79 FPS average. Kemudian untuk Forza Horizon 5 bisa di angka 81 dan Watch Dogs Legion di angka 91 average FPS. Dan sisanya, kamu lihat, dia masih cukup powerful untuk menjalankan semua game yang ada saat ini. Dan sisanya bisa kamu lihat bahwa RX 7600 ternyata masih bisa menjalankan hampir semua game yang ada di pasaran saat ini di resolusi 1080 dengan kualitas grafis rata kanan. Gimana? Kira-kira menurut kamu masih cukup atau enggak? Yang pasti ada satu hal yang menarik tentang VRAM, bahwa VRAM itu bukan segalanya. Yang memegang peranan lebih penting adalah processing power dari GPU-nya. Kalau kamu pengen tahu RX 580 yang sudah umurnya entah berapa lama dan udah dipakai mining sama ribuan orang, itu VRAM-nya 8 GB loh. Dan RX 7600 ini 8 GB juga. Dan saya nggak perlu dong ngejelasin perbedaan performance antara RX 580 dan RX 7600. Dan untuk saat ini, jumlah pengguna PC terbanyak adalah pengguna VRAM 8 GB dan kurang dari itu. GTX 1060 selama bertahun-tahun menjadi GPU yang paling banyak digunakan orang. Beberapa bulan lalu tergeser oleh GTX 1650, sempat tergantikan sama RTX 3060, tapi sekarang balik lagi, juaranya adalah GTX 1650. Dan perlu kamu tahu bahwa GTX 1650 VRAM-nya cuma 4 GB, bre. Dan kalau kita murni ngambil dari jumlah VRAM-nya doang dan dibikin ranking, udah dibikin sama Steam pastinya, peringkat pertama dipegang oleh pengguna VRAM 8 GB dan peringkat kedua adalah 6 GB. Melihat data seperti ini, kita harusnya sih masih bisa tenang ya menggunakan GPU dengan VRAM 8 GB karena artinya developer game untuk beberapa waktu ke depan tetap akan menjadikan data ini sebagai acuan saat mereka akan membuat minimum requirement game baru yang mereka buat nantinya. Karena yang mereka mau adalah game ini bisa dinikmati oleh sebagian besar gamer, di mana sebagian besar tadi masih menggunakan 8 GB dan 6 GB. Bisa aja mereka membuat game yang super realistis secara grafisnya gitu ya, begitu dinyalain langsung wow dan bisa jalan 8K dan segala macam dengan minimum requirement adalah RX 7900 XT. Tapi siapa yang mau beli gamenya? Mereka butuh jualan, bre, bukan butuh untuk show off doang. Jadi dari hasil yang barusan kita lihat, ternyata VRAM 8 GB untuk saat ini boleh dibilang masih cukup untuk menjalankan mayoritas game yang ada di pasaran. Memang ada beberapa game yang di resolusi Full HD rata kanan itu butuh lebih dari 8, ada yang 10 dan segala macam, tapi game yang seperti itu tidak banyak. Bahkan game-game baru tadi kita lihat ada Cyberpunk, terus ada Callisto Protocol, untuk resolusi Full HD rata kanan menggunakan GPU ini gak sampai 8 GB penggunaannya. Iya sih, kalau kamu naikin ke 2K atau 4K, otomatis penggunaan VRAM-nya akan lebih dari itu. Tapi GPU ini tidak didesain untuk ngegame di 2K ataupun 4K. Apakah bisa future proof secara game kedepannya nanti? Bisa jadi bakal butuh RAM lebih dari itu untuk resolusi Full HD sekalipun, ya bisa aja. Tapi untuk GPU gak ada yang namanya future proof. Karena di saat nanti gamenya udah keluar, ya waktu itu sudah akan ada GPU pengganti RX 7600 yang bisa saja sudah dibekali dengan VRAM 12 GB atau mungkin 16 GB. Tapi untuk saat ini kita nikmati aja RX 7600 VRAM 8 GB, harganya cuma 4,5 juta dan mewah banget coy.